yang tadinya aku anak raja deh, di rumah tidur-tiduran segalanya, di situ udah kayak babu, udah putri abu. Menarik menarik Pokoknya menarik. bener-bener dihempas banget kehidupannya sama Tuhan, mungkin bener-bener kayak, "Lu sombong sih selama ini," kayak gitu. Halo guys, kembali lagi di Keong Channel. So, di Ong Talk Week kedua ini kita bakal ngundang pembicara yang nggak kalah keren kemarin di pembicara yang pertama. Kalau kemarin kita manggil salah satu penggiat literasi yang ada di Indonesia, kali ini kita bakal ngundang seorang businesswoman yang udah sukses banget dengan bisnisnya, yaitu Happy Meats, yaitu bisnis daging-daging potong yang juga udah terkenal banget se-Indonesia Raya. So, siapakah dia? Langsung kita panggil Kak Tari. Hai Kak Tari. Halo, Hai. Diki. How are you, Hai. Kak? I'm fine, good, hopefully good. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Ini makin lama, makin Alhamdulillah. pandemi makin cantik ya, Kak, kayaknya. Iya, Kak, mungkin karena nggak kemana-mana kali ya, jadinya nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak kena debu, nggak gimana-gimana. Aku kemarin kan buka question box kan, Kak, di Instagram kan. Nah, terus aku tuh bingung kan, kenapa orang nanyanya pada pada nyimpang-nyimpang ya gitu. Ada yang nanya gini, Kak, gimana sih Kak Tari bisa jadi selebgram dan apa aja sih make up-nya gitu. Oh my God, aku bener-bener nggak berasa selebgram sama sekali loh. Mungkin ada produk-produk tertentu, Kak, yang dipakai Maybelline, Wardah, atau apa mungkin. Produk kebahagiaan kali ya. Wah, Itu yang paling bener. penting. Produk bersyukur, itu yang paling penting. Senyum terus, bahagia, itu paling penting tuh. Oke, iya sih aku kalau ngeliat Kak Tari itu di Instagram, di BGP, kayaknya bahagia banget orangnya gitu kayak, yuk guys kita bersyukur setiap hari gitu karena satu senyuman itu bisa meluruskan banyak hal, bener ya Kak ya? Bener sih, maksudnya senyuman itu kayaknya nular ya, walaupun sehancur-hancurnya mood hari itu, kalau misalnya kita dengar orang ketawa sedikit aja, ngedenger orang bersyukur aja tuh kayaknya udah mood booster gitu loh. So, pasti ada aja yang bisa disyukurin dari satu hari gitu, dan kita harus sebisa mungkin kita tuh sharing, bukan karena kita sok rohaniawan atau dan lain-lain ya, tapi maksudnya kita sharing, kita tuh bersyukur tentang apa di hari itu, supaya orang lain tuh bisa jadi, oh dia tuh nggak kepikiran buat bersyukur hari itu, akhirnya bisa bersyukur. Mantap. Super Mario Tari ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya Kak. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar ngelihat si Cece cantik yang punya bisnis yang sukses sekali ini. Belum lah, Oke, belum sukses mungkin banget. aku mau nanya dari current condition aja sih Kak. Gimana sih Kak Happy Meets kabarnya di tengah-tengah pandemi gini? Kan aku dengar-dengar kayaknya pebisnis dan juga orang-orang yang punya usaha tuh salah satu yang paling berdampak banget sih Kak. Oh, oke. Jadi aku, ngejelasin dari garis besarnya dulu ya. Jadi Happy Meats itu sebenarnya under PT Himalaya Agung Perkasa, which is PT Himalaya ini adalah PT importir daging sapi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang omset, tentang keberlanjutan bisnisnya, kita dilihat dari 2 hal nih, Diki. Pertama dari PT besarnya, sama dari Happy Meats-nya. Kalau dari PT besarnya, karena kita importir, of course terguncang sangat besar. Sangat-sangat besar. Itu udah pasti penurunannya itu sekitar di angka 70-80%, itu udah hancur. Sisa 20%-nya itu dari mana? Mungkin dari memang kontrak yang memang sudah ada dengan grup-grup besar gitu loh. Jadi kita tertolong dari situ. Tapi kalau misalnya kita mengerucuti ke Happy Meats tuh up and down. Wah, Justru gimana tuh kadang Kak? aku bersyukur ada pandemi ini, sorry to say ya, kadang bersyukur, kadang kok hancur-hancuran gitu loh. Jadi bisa dibilang, pandemi ini membawa dampak sangat besar ke, omset perusahaan. Tapi di sisi lain aku juga ngelihat dari segi edukasinya. Orang jadi aware untuk masak di rumah, orang jadi tertarik untuk menjaga kebersihan lebih lagi, dan pola hidup dan gaya makan, ngerti tentang nutrisi dan lain-lain, orang tuh jadi jauh lebih aware. Jadinya menurut aku sih
ada banyak plus dan minusnya yang bisa kita pelajarin dari pandemi ini, bukan dari segi hanya omset perusahaan aja, gitu. Jadi yang aku tangkep semakin banyak orang masak di rumah, maka semakin banyak beli Happy Meals ya, Kak? Kalau dari Happy Meals iya, tapi kan kalau misalnya, oh ya tadi aku lupa jelasin, yang PT Himalaya Agung Perkasa itu B2B bisnis. Jadi, dari PT kami ke restoran, dari PT kami ke grup-grup besar, kayak gitu. Jadi, semakin banyak orang di rumah, iya beli Happy Meals, tapi makin banyak orang keluar makan di restoran, belinya ke Himalaya gitu. Oh, jadi sebenarnya, plus minus juga ya, Mhm, nggak terlalu apa ya, istilahnya walaupun nggak pandemi pun masih tetap jalan, walaupun pandemi pun juga ada ada itu ada tadi, iya, untungnya ada ada aja, si Happy heeh, Meals-nya yes ini. betul. Bener sih. Bisa kayak gitu ya enak ya jadi jatuhnya. Mungkin itu yang namanya plus minus kerja di bidang, apa ya, kebutuhan pokok kali ya, makanan, gitu. Jadi mau season apapun tetap dicari, tapi jeleknya ya itu, banting-bantingan harga, Oke. gitu. Nah, kalau ngelihat Happy Meal sekarang yang udah besar banget, kayak di Tokopedia juga kemarin berapa menit udah ludes cepet banget. Artinya salah satu, bisnis yang cukup sukses lah kalau bisa dibilang dengan usia Kak Tari yang lumayan muda gitu. Amin amin. Nah, aku mau tahu dong gitu, gimana sih kayak apa sih background yang membuat Kak Sari pengen berbisnis di bidang kebutuhan pangan seperti ini gitu, dan mendirikan Happy Meals? Sebenarnya sih, secara apa ya, secara, garis besarnya aku sebenarnya bukan kepengen masuk ke bidang F&B ini, tapi karena memang ini adalah perusahaan keluarga, memang dari dulu udah 20, 30 tahun keluarga ini bermain di bidang daging sapi. Jadi begitu lulus kuliah dan, masuk dunia kerja, nggak lama aku kerja di tempat orang, aku langsung masuk ke perusahaan ini gitu loh. Nah, pertama-tama tuh nggak juga langsung masuk ke Happy Meats, waktu itu pernah jadi sales bawang putih gitu. Aku masuk ke pasar-pasar, nawarin bawang putih dan jualnya tuh bukan cuma sekilo, 2 kilo, jualnya tuh 1 kontainer, 5 kontainer, 10 kontainer gitu loh. Jadi, apa ya, bisa dibilang aku tuh di, food industry ini tuh belum lama sebenarnya, baru sekitar 3 4 tahun ini gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika, yang namanya kita import bawang putih kan nggak bisa terus-terusan ya, pasti ada kuotanya gitu dari pemerintah. Jadi ada kalanya kita nggak dapat kuota dan aku puter otak, apa nih yang bisa dikerjain lagi, nggak mungkin dong aku nganggur cuman, jadi gabut doang di perusahaan gitu. So, aku bilang, aku kan dulu punya background, aku punya, apa namanya, online shop. Tapi udah nggak gitu jalan sekarang, jadinya aku pikir, "Oh ya udah gimana caranya daging ini dibikin online shop," gitu loh. Mungkin ketika aku memulai, ada beberapa daging sapi, maksudnya perusahaan daging sapi yang juga berjualan di online, tapi nggak ada satupun yang branding, yang aku lihat seperti itu. So, aku mulai tuh, bukan berarti aku udah paham betul tentang branding, aku pun juga keep learning sampai hari ini. Tapi yang aku lakukan adalah gimana caranya orang tuh aware, mereka tuh butuh daging sapi. Karena kadang orang tuh nggak aware kalau mereka tuh butuh yang namanya protein, dia butuh makan ini, makan ini, makan ini. Yang namanya orang Indonesia makan nasi yang pakai sama tempe sambal aja udah happy banget kan. Bener bener bener. That's it gitu loh. Padahal, bukan berarti dan apa ya, stigma orang Indonesia makan daging sapi itu mahal, apalagi yang import. Nah, gimana caranya kita tuh mengedukasi masyarakat supaya mereka tuh setidaknya aware gitu. Karena yang aku lihat peluangnya itu besar banget nih, Ki. Kayak, orang Malaysia per kapita makan daging sapinya itu sekitar 3,3 kilo per tahun. Wow. Kalau aku nggak salah ya, 3,3 kilo itu tahun 2018. Waktu pertama kali banget aku masuk ke perusahaan ini, perusahaan daging ini gitu. Nah, yang kita, orang Indonesia, itu belum sampai mencapai 1 kilo per tahun. Padahal kita tetanggaan banget nih sama Malaysia nih. Nah, bisa jadi 4 5 tahun lagi kita tuh udah menuju ke sana. Kita udah menuju ke Oke. arah Malaysia. Nggak usah ngomong 3 kilo deh, ngomong ngomong 2 sampai ke 3 kilo deh, 2,5 kilo gitu. Itu pasti, apa yang namanya kebutuhan pokok tuh pasti meningkat banget. That's it, aku bener-bener ngelihat peluangnya di situ. Gimana kita nggak cuman bisnis B2B aja, ke restoran-restoran aja, tapi kita juga masukin ke rumah-rumahnya nih, gitu.
ternyata memang benar-benar apa ya, kalau aku lihat Kak Tari benar-benar visioner kayak ngelihat, oke di masa depan pun ada peluang banget gitu. Sementara, mungkin karena image daging sapi dan juga, food industry ini memang agak lebih luxurious, jadi orang-orang masih takut-takut. Tapi mungkin dari branding yang Kak Tari tawarkan tadi, itu salah satu potensi yang bagus banget sih menurut aku. Nah, selanjutnya nih Kak, ini kan yang namanya Mm-mm. bisnis gitu. Tadi Kakak juga bilang kayak ada apps, ada down gitu, dan kemarin kan Kakak juga sempat sharing di BGP Mm-mm. gitu. Nah, bisa nggak sih ceritain dikit gitu, salah satu, eee, yang kemarin yang online shop itu kan ada down-nya juga kan gitu. Nah, itu gimana sih Kak ketika Kakak, Mhm. saat down di bisnis sebelumnya gitu? Mungkin aku ceritain awalnya dulu kali ya biar, teman-teman semua tuh nggak bingung gitu. Jadi memang aku udah punya online shop itu dari tahun 2012 awal. 2012 itu aku masih sekitar kelas 11 akhir kalau nggak salah, kelas 11. Kamu kamu kelas 2 SMA atau kelas 11 waktu itu ngomongnya? Kelas 11 sama Oh, juga. kelas 11 ya? Oke, berarti sama. Aku di kelas 11 akhir, itu aku punya online shop dan kelas 12 awal tuh udah lumayan growing. Nah, waktu tahun segitu Instagram tuh baru banget, Diki. Jadi orang tuh nggak ada yang ngerti konten, orang tuh nggak ada yang ngerti, apa-apa. Jadi ngertinya tuh cuman, "Oke, gue upload foto, anything foto yang gue punya gue bisa upload." At that time aku ngelihat, tipe Instagram tuh seperti itu. So, aku mikir, "Oh, aku tuh suka banget baju." Ya udah, aku tuh doyan banget yang namanya beli baju. Tapi, kalau beli baju online kan takut jelek, takut ini kan. So, gimana caranya aku bikin, mindset aku supaya nggak takut kalau beli baju dan ada duit kayak gitu. Ya udah, aku jualin aja. Jadi aku beli, misalnya dari Cina, aku beli, kalau aku nggak suka ya aku jual. Pertama tuh kayak gitu doang, mindset anak anak kecil lah gitu, mindset anak kecil. Iya iya. Udah nggak suka, aku jual, untung pula ya kan. Ya udah akhirnya, berjalannya waktu kelas 12 selesai dan, waktu itu nggak keterima di PTN sedihnya. Jadinya masuk swasta, masuk di Bandung dan aku ngelihat, oh ternyata kuliah itu sama sekali nggak sibuk waktu waktu itu. Padahal aku udah ikut UKM, aku udah ikut himpunan, tapi masih ada aja waktu luang untuk kerja gitu. Jadi emang jeleknya aku jadi lumayan, apa ya, menyepelekan sekolah, menyepelekan kuliah aku karena aku bisa bayar kuliah aku sendiri gitu loh. Wah, mantap. Dan, iya, jadi ketika itu aku jadi mikir, "Oh, online shop tuh enak banget ya." Dari yang growing-nya dari followersnya 0 sampai 4 tahun tuh aku bisa ngumpulin sekitar lebih dari 400.000 followers. Dan di situ aku mikir, oh, jadi tinggi hati gitu loh, Diki. Jadi kayak, "Ah, ngapain sih nih kuliah? Ah, ngapain sih gue udah bisa sendiri semuanya," gitu. Even, pokoknya banyak lah achievement-achievement yang aku lihat, walaupun nominal, profit aku nggak sebesar mungkin orang-orang di luar sana ya, tapi aku ngelihat dari segi umur aku gitu loh. Ketika orang-orang di seumuran aku mungkin bisanya cuman pergi clubbing, pergi ini, itu, nongkrong-nongkrong, minta orang tua, aku udah bisa ngelakuin itu juga, tapi pakai uang aku. Jadi, riskannya itu risikonya adalah aku banyak banget mendapatkan, apa ya, perasaan-perasaan negatif, angkuh diri yang, nggak patut dicontoh gitu di sekarang. Tapi di situ aku belajar, Diki, aku belajar banyak, ketika Tuhan tuh nggak kasih kita, di atas terus, pasti ada aja di bawahnya gitu loh. Ini menariknya. Di nah nah itu dia, dengan gaya hidup aku yang seperti itu, at some point ketika aku mau lulus kuliah dan aku pikir, "Ah, gue udah, apa namanya, udah 4 tahun nih gue bayar kuliah sendiri nih dan gue bisa lulus tepat waktu, IP gue juga nggak jelek-jelek banget," gitu kan. Nggak usah lah yang namanya kerja sama orang, gue kira gitu kan, udah lanjutin aja gitu kan. Tiba-tiba jeger, menteri ekonomi ganti, regulasi banyak yang ganti, aku ingat banget di situ, apa namanya, tekstil dari luar negeri itu pasti di-blocking semuanya, khususnya dari Cina. Di-blok semuanya, aku aku anaknya juga, apa ya, mut-mutan aku pikir, "Ah, bentar juga
Entaran juga buka lagi, ternyata enggak, ternyata lebih dari setengah tahun ditutup, which is waktu itu aku pakai metode penjualan itu pre-order. Aku jarang tuh mau yang namanya ngestok-ngestok kecuali ada bazar gitu ya. Jadi aku pakai pre-order, jadi orang bayar dulu, aku orderin ke Cina, baru, baru nyampe di Jakarta aku kirim gitu loh. Tapi di satu sisi ketika, ganti menteri dan ganti regulasi, barang nggak bisa keluar, barang ketahan di bea cukai, aku nggak bisa ngambil barangnya, so banyak banget customer yang pasti komplain dan, minta refund gitu loh. Di situ aku bangkrut karena aku harus refund customer, aku nggak punya financial, knowledge yang bagus, gaya hidup juga masih tinggi, aku harus, tebus bea cukai dan aku harus bayar ke supplier. Jadi aku kayak bener-bener bertubi-tubi kena 3 kali lipat, harus, spend money-nya gitu loh. Jadi, at that time aku bener-bener ngerasa, "Oh, lu nggak bisa nih angkuh diri," gitu. Lu nggak bisa, eee, apa ya namanya, lu nggak bisa yang namanya, eee, ada di zona nyaman terus gitu. So, aku lulus kuliah dan bener-bener yang tadinya bisa bayar kuliah sendiri, tapi aku lulus kuliah dengan keadaan zero income, mau nggak mau dong yang namanya, first graduate pasti cari kerja kan, ngelihat teman-teman udah terima di sini, tapi aku nggak punya, apa ya, nggak punya cukup, networking buat aku masuk ke satu perusahaan besar gitu. So, aku waktu itu apply di, satu desainer yang tadinya omset online shop aku bisa mungkin satu kali PO berapa puluh juta, aku cuman bisa dapet di desainer ini UMR Jakarta, di situ 1 bulan. 1 bulan Wow. UMR. Jadi bener-bener yang namanya, yang tadinya di sini tuh jatuh gitu loh, jatuh. Tapi di situ aku bener-bener belajar, aku stay di perusahaan itu sekitar 6 bulan. 6 bulan aku stay, aku belajar, tapi aku bener-bener mindset aku berubah banget ketika aku berbisnis yang tadinya masuk dari, online shop, sekarang aku bisa belajar dan aku bisa stay di satu perusahaan dan aku belajar integrity. Di mana pasti yang namanya tadinya aku cuman, caplok-caplok barang dari Cina, sekarang aku belajar desain kan. Dan yang namanya otak bisnis kan pasti ada aja tuh mikir tuh "Aduh, ini desain tuh gampang ya, bisa aja nih gue produksi sendiri, apa gue produksi sendiri ya?" Kayak ngerti nggak, Diki? Bener Nah bener bener. nah nah, otak-otak kayak gitu kan sebenarnya kan jahat gitu kan, kayak mau ngambil ide orang dan lain-lain gitu, tapi di situ aku belajar integritas. Ketika nanti kita punya brand besar, kita mau nggak orang yang kerja sama kita mikir kayak gitu? Of course nggak mau dong. So, jangan lakuin itu. Di situ bener-bener aku ngerasa, "Oke, lu di sini, Tuhan taruh lu di sini, lu belajar. Apapun, rintangannya di sini, lu belajar. Lu belajar, yang namanya integritas, lu belajar yang namanya kerja keras." Yang tadinya aku online shop paling apa sih, Dik? Main HP, tulis-tulis alamat, ya kan, tulis-tulis Iya. alamat, ngepost-ngepost di Instagram. Di situ aku bener-bener banting banting tulang kerja dari pagi sampai malam, ngurus fashion show, yang tadinya aku anak raja deh, di rumah tidur-tiduran segala macam, di situ udah kayak babu, udah putri 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 abu. Menarik menarik Pokoknya menarik. bener-bener dihempas banget kehidupannya sama Tuhan, mungkin bener-bener kayak, "Lu sombong sih selama ini," kayak gitu. So, ya udah akhirnya, wah di situ banyak banget tuh Dik ceritanya yang kaki aku patah lah, naik busway lah, saking ya gimana yang tadinya income seberapa jadi cuman seberapa gitu kan. Nah, setelah 6 bulan baru akhirnya perusahaan yang aku kerja sekarang ini mulai growing lagi, jadi aku Mmm. ditarik ke sana gitu Nah, sih, heeh. tadi kan Kakak bilang mungkin lah ya, salah Mhm, satu, apa ya, pelajaran hidup yang terjadi setelah Kakak merasa tinggi hati tadi itu adalah salah satu mungkin jadi pelajaran juga sih buat kita semua gitu. Nah, setelah Kakak jatuh tuh misalnya dari perasaan yang tadi gitu. Nah, apakah Kakak langsung sadar gitu, "Oh, gue ini salah loh," gitu? Atau Kakak kayak, "Ah, mungkin ini, bentar doang," atau gimana-gimana sih, Kak, setelah Kakak, apa ya, jatuh itu?
Actually, beruntungnya aku anak yang suka belajar sih. Jadi ketika aku punya satu kejadian yang tidak mengenakan, pasti ada aja yang aku pelajarin dari situ. Cuman proses dari, A ke Z kan lewatin banyak Hmm. banget titik ya. Jadi mungkin yang bisa aku ceritain lebih dalam itu, kejadian bea cukai menahan barang itu bukan cuma sekali 2 kali, Dik, sebenarnya itu banyak. Cuman pasti sekitar berapa minggu kemudian pasti dirilis barangnya. Tapi nggak tahu kenapa saat itu tuh sampai berbulan-bulan, jadi sampai menyerah gitu loh. Dan, ketika kita udah dapet, banyak caci maki dari customer dan dapat banyak surat hutang dan lain-lain, kan kita makin lama makin, "Aduh iya ya, gue salah di mana ya? Iya ya, gimana ya cara bangkitnya ya?" Yang tadinya tuh mikir, udah nggak bisa nih lunasin utangnya, udah nggak bisa banget nih, tapi pelan-pelan bisa, walaupun gajinya UMR, tapi pelan-pelan ada aja gitu diputer otaknya lagi. That's why aku cerita sama Diki kayak gini karena aku yakin nih Diki dan followers Diki, mempunyai otak yang sama kreatifnya gitu loh. Jadi ketika kita ditempa sama kehidupan segitu besarnya tuh pasti ada aja di otak kita yang bisa kita stimulate untuk berpikir kreatif lebih lagi, gitu. Nah, tadi kan juga Kakak sempet mention gitu, Kakak tuh ketika jatuh tadi gitu, kan sebelumnya Mbak Putri Raja lah ya istilahnya gitu, dari semua fasilitas yang ada, yang kemewahan yang ada gitu, dan Kakak juga sempat mention kayak, kemarin di BGP itu salah satu kayak the biggest fear is, kemiskinan gitu. Kenapa sih Mhm. Kakak bisa mikir takut miskin gitu sih Kak sebelumnya? Oh, ya pasti ya, maksudnya semua orang kan pasti takut yang namanya berkekurangan dan tidak tidak mau, bersahabat dengan berkekurangan gitu kan. Tapi mungkin yang bisa aku, ceritain itu ketika kehidupan aku dulu hedon, hedon pasti, tapi hedonisme itu tidak dibarengi dengan yang namanya, financial knowledge, itu pasti ya sama dengannya itu takut miskin, Oke. gitu. Tapi ketika kita udah mengerti yang namanya financial knowledge dan kita udah mengerti setidaknya udah puas lah gitu hedonnya, itu sama dengan nggak takut miskin. Karena kita tahu di balik kemiskinan itu, maksudnya kemiskinan dalam tanda kutip ya, di balik itu pasti ada pelajarannya. Dan ketika kita udah mempunyai knowledge-nya, pelajarannya, kita pasti nggak mau ada di zona itu terus. Kita pasti keluar Yes. dari zona itu, gitu. Nah, menarik ya gitu, ternyata itu tuh sebenarnya sebuah persepsi aja ya, ketika kita punya kecukupan tapi nggak, punya apa ya, financial knowledge, pada akhirnya itulah yang sebenarnya Kakak takutin kan gitu. Cuma ketika kita udah Mhm, punya cukup financial knowledge dengan apa yang kita punya, I think, eee, everything will be fine gitu. Nah, selanjutnya, ada juga nih yang menarik dari cerita Kak Tari gitu, yang aku pengen bahas hari ini gitu. Nah, gimana sih Kak waktu pengalaman Kakak itu jadi supplier bawang nih gitu? oh, Istilahnya kan oke. jarang ada tuh ya kayak, di pasar tradisional apalagi kayak di pasar-pasar ada, cewek cantik gitu jualan bawang gitu. Istilahnya kayak di sinetron-sinetron gitu ya, Kak. Apakah itu adalah salah satu fase di mana ketika Kakak berada di bawah atau gimana gitu? Karena juga aku rada-rada lupa inget, waktu itu Kakak juga sempet patah kaki ya katanya kalau nggak salah gitu. Mhm Nah mhm itu mhm. gimana sih Kak ceritanya? Jadi, aku tuh patah kaki sebenarnya pas aku kerja di desainer, nggak tahu kenapa itu Diki aku bener-bener kayak lagi keluar rumah, lagi mau naik ojek waktu itu, karena aku pergi naik ojek, pulang naik busway, gitu. Aku pergi naik ojek, aku lagi mau turun ke tangga rumahku, jadi depan rumahku ada tangga 1 biji, emang lumayan tinggi, dan aku lagi nggak main HP sama sekali, tiba-tiba jatuh aja gitu, dan, kaki aku yang kiri dislocated, bukan cuman patah, tapi dislocated gitu loh. Wow. Nah, jadi itu sekitar takes 3 bulan baru aku bisa jalan lagi dan aku udah bener-bener kurusan banget di situ. Nah, itu, jadi pas aku kejadian patah kaki, itu nggak ada hubungannya sama yang aku jualan bawang gitu.
Tapi emang ketika itu pas aku gaji UMR dan kaki aku patah, aku tetap harus naik ojek buat kerja, aku tetap harus naik busway pas pulang. Ya itu lumayan aku nggak mau bilang itu fase terendah, tapi itu fase paling belajar. Karena di situ balik lagi integritas. Gue udah kerja di tempat lu, gue udah digaji, masa gue nggak masuk gitu loh. Kayak Bener-bener. gitu. Nah, balik lagi ke yang perusahaan bawang. Perusahaan bawang ini memang bos aku agak unik gitu loh. Jadi tadinya aku mau ditaruh di accounting, tapi aku bilang aku sama sekali tidak mengerti accounting dan aku tidak tertarik untuk mengulik angka. Aku maunya nerima duit aja. Oke, siap. Jadi aku Lanjut. bilang, aku maunya jadi sales dong, Pak gitu. Kamu yakin jadi sales gitu? Yakin. Ya udah, tapi belajar ya iya. Belajarnya di pasar gitu kan. Itu gimana, Belajar di Kak? pasar. Ketika Kakak masuk di pasar, wih ada cewek cantik, sipit, Wah putih ya, gitu. ya gimana ya Diki, ya begitu gitu kan, priwit gitu kan. Oh my god. Cuman ya udah lama-lama kan aku ke pasar bukan seminggu cuman sekali Diki, aku ke pasar tuh seminggu 2-3 kali dan semua orang ya pertama-tama pasti mereka wow gitu kan, lama-lama ya udah kenal ini tari gitu. Dan satu pasar tuh aku jualnya tuh ke tengkulak. Aku ke tengkulaknya mereka. Jadi apa ya, yang kecil-kecilnya, sales kecil-kecilnya, kios-kios kecilnya ya udah takut sama tengkulaknya gitu loh. Aku jualnya tuh ke Pak Hajinya gitu loh misalnya. Oke. Jadi aku nyamperin ke Pak Haji, ke Bu Haji, aku approach tentang bawang putih dan nominal bawang putihnya bukan cuman yang 1 juta 2 juta, itu yang udah ber-MM-an ya yang lainnya jiper lah gitu. Dan maksudnya ya itu juga pertama-tama pasti mengerikan ya Dik ya, jangankan sorry to say, jangankan aku cewek gitu loh, aku cewek Chinese gitu, mungkin untuk seumuran kamu atau seumuran siapa, walaupun cowok juga kadang kan takut pasti ya, bukan takut, mungkin aware gitu kalau ke pasar, Mhm. takut di inilah, takut disenggol, takut nanti jambret dan lain-lain. Nggak tahu kenapa at that time Diki, aku cuman fokus aku kerja. Aku fokus aku bantu perusahaan, aku fokus apa yang bisa aku lakukan terbaik, aku lakukan terbaik. Gitu. Jadi, nggak tahu kenapa di situ, ya udah, tas nggak usah bawa turun deh, tas masukin ke kolong apa namanya, kolong bangku mobil, kita masuk cuman bawa duit, even nggak bawa dompet, bawa duit, bawa invoice, sama bawa HP di tangan, dah itu doang. Oke. Dan Emang sih, itu Kak, aku bisa kayak ampe dan aku itu bisa ampe ngobrol sampai berjam-jam di pasar itu. emang ya kalau di pasar-pasar entah di daerah Kakak atau enggak itu, kita yang bawa tas itu biasanya naruh di depan gitu loh. Kalau ditaruh di Iya, belakang biasanya udah gitu, habis ludes gitu. serem, Itu heeh. ada nggak sih, Kak, kayak kejadian-kejadian yang Kakak inget selama di pasar dulu gitu, yang bisa diceritain gitu? Yang lucu sih sebenarnya bukan kejadian mengerikannya ya, tapi, kayak kita kan maksudnya yang namanya tengkulak pasar itu kan pasti sudah mengambil barang udah berpuluh-puluh tahun. Sedangkan kan aku kan anak baru, anak bawang gitu Mhm. kan, anak anak kecil gitu, anak kecil siapa nih masuk gitu kan. Aku pernah didiemin sama, orang tengkulak pasar itu sekitar 1,5 jam. Didiemin aja gitu, duduk, nggak diajak ngobrol, nggak apa, tapi aku tetap stay aku di situ. Mau panas-panasan, mau diliatin orang, biarin aja, yang penting gue udah di sini, gue mau ngobrol sama lu, gue tungguin. Itu yang namanya gregetnya orang sales kali ya, orang marketing kayak gitu. Jadinya, eee, kayak gitu paling, kayak gitu, terus kayak gitu, kejadiannya paling kayak utang nggak dibayar, tiba-tiba disamperin preman, itu juga pernah. Oke. Gitu, Nah disamperin preman ke kantor, itu pokoknya gitu-gitu deh yang aneh-aneh. nah setelah Kakak cerita, bahwa dulunya Kakak punya all shop dan ketika satu bad attitude akhirnya kayak membuat Kakak belajar lebih lanjut dan dengan serangkaian cerita di pasar sampai patah kaki dan sebagainya macamnya, menurut aku itu adalah salah satu, apa ya, pelajaran yang berharga yang nggak bisa didapetin di mana pun gitu, Kak. Nah, apa sih menurut Kakak hal yang bisa Kakak petik setelah melewati rangkaian gitu? Apakah ada satu hal yang Kakak pengen ubah atau ada suatu mindset yang pengen Kakak sharing ke kita,
oh guys, dari cerita ini kalian harus tahu ini gitu misalnya, Kak? Kalau aku bisa ngomong ke Tari yang 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, aku bakalan bilang, carilah mentor. Karena Hmm. aku 7 tahun lalu, itu nggak segampang kamu, Diki, sekarang dapetin mentor. Karena apa ya, aku nggak tahu aku yang nggak cari atau memang, fasilitas yang dulu aku punya 7 tahun lalu itu nggak sebaik sekarang gitu loh. Sekarang kamu tuh gampang buat mengakses satu ilmu. Kamu tinggal, pergi webinar gratis, kamu tinggal, Yes. searching di mana-mana, itu udah gampang banget gitu loh. Dulu aku tuh sama sekali tidak punya guidance, gitu. Jadi ketika aku mempunyai suatu, kesempatan untuk membesarkan suatu brand atau suatu online shop atau membesarkan diriku sendiri, aku tuh, seradak-seruduk aja. Yang penting gue punya duit, yang penting gue bisa makan enak, yang penting ini, yang penting ini. Jadi aku nggak punya satu knowledge yang, apa ya, aku nggak punya suatu mentor yang ketika aku salah, aku dibenerin. Ketika aku salah, aku dibenerin. Hmm. Karena aku juga anak tunggal ya, dan orang tuaku tuh mungkin kelewat bangga kali ya punya anak cewek bisa kerja gitu. Jadi ketika aku salah, ketika itu apa, mereka ya udah nggak, it's okay, tarik ke pentok gitu loh. Tapi mungkin ketika aku berada di hari ini, aku juga bersyukur kenapa aku dulu kepentok. Karena mungkin ketika aku nggak kementok, aku nggak punya mindset sebesar sekarang. Benar Aku benar nggak benar. punya hati sebesar sekarang gitu loh. Ketika sekarang aku menghadapi suatu kegagalan, mungkin perusahaan rugi, Happy Meets lagi omsetnya jeblok, mungkin dulu aku udah stres banget. Tapi sekarang, is okay lah, nggak apa-apa, nanti juga naik lagi, nggak apa-apa lah, kamu bisa kok coba gali lagi kreativitas sebelah mana yang bisa kamu gali, gitu. Kamu bisa menjadi berkat di mana lagi nih abis ini, gitu. Oke. Nah, one last question, Kak. Oke. Ini agak sedikit deep ini. Sebagai apa ya? Kalau kita ngelihat sekarang Kak Tari, bukan yang 5 tahun yang lalu ya, ini Kak Tari 2020 gitu. I think ketika orang lihat, oh ini cewek muda, punya bisnis, cantik gitu. Pokoknya perfect lah istilahnya. Nah, menurut Kakak pribadi ada nggak sih Kak, apa sih kayak pegangan hidup yang Kakak pegang biar tetap bisa survive sampai sekarang ini gitu? Sebenarnya kalau dibilang pegangan hidup itu banyak ya, mulai dari keluarga, mulai dari, segi religius masing-masing, itu banyak banget. Tapi yang aku belajar dari mamaku terutama, itu adalah jadilah berkat. Mau ke diri sendiri atau mau ke society, mau ke lingkungan hidup kita itu pokoknya jadilah berkat. Karena ketika kita menjadi berkat buat orang lain, kapasitas kita meningkat. Benar benar benar. Itu. Jadi hanya sesimpel 2 kata itu, jadilah berkat, kita udah bisa explore diri kita itu lebih lagi. Dan ketika kita sudah mempunyai trigger untuk menjadi berkat untuk orang lain, kita nggak pernah puas akan diri kita sendiri. Menurut aku kayak gitu. Wow, kurang lebih kayak giving impact itu juga bukan cuma untuk diri sendiri ya, bukan cuma untuk orang lain ya, Kak, kayak as simple kayak giving impact untuk diri sendiri dengan self love, atau ketika diri kita bahagia, it means kayak itu sebenarnya udah jadi berkat yang bisa kita sharing ke orang lain gitu. Kalau kita udah bahagia, pada akhirnya kayak mudah juga kita sharing bahagia ke orang lain. Mantap sih. Betul. Mungkin ada satu statement terakhir Kak sebelum kita tutup sharingnya gitu. Ada nggak yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman di sini nantinya? Statement terakhir, mungkin tadi jadilah berkat itu pertama ya. Kedua, kreativitas itu bukan didapat, tapi diasah. Oke. Kreativitas itu bukan didapat, tapi diasah. Jadi nggak ada tuh orang yang dari bayi itu udah kreatif. Mungkin talentanya ada, tapi tetap harus diasah. Gitu. Oke, thank you so much Kak Tari. Ya, ini sebenarnya Sama-sama. mau pengen lebih lama, cuma kita Zoom-nya bukan premium ya, mohon maaf. It's okay, nanti kalau misalnya mungkin dari followersnya Diki ada yang mau nanya-nanya,
especially tentang bisnis atau apa, just Oh, reach me out di oke. Instagram. Aku suka banget kok kenalan sama orang baru, ngobrol-ngobrol kayak gini. Aku tuh super apa ya? Aku tuh happy banget lah bisa kenal sama orang-orang muda sekarang ini gitu loh. Karena dulu aku nggak punya kesempatan itu, that's why sekarang aku tuh suka gitu. Kita nggak butuh kenalan, Kak. Kita butuhnya diskon Happy Meet. Just reach me out, santai. Oke. Nah, guys, Oke. itu tadi ya kayak cerita sharing-sharing sama Kak Tari yang apa ya, keren banget, kayak bukan cuma dari sisi bisnis aja tapi kayak dari gimana apa ya, bahwa hidup tuh berbeda kayak roller coaster gitu. Ketika kita ngerasa high, Tuhan tuh dengan mudah kadang bisa ngebalikan itu semua gitu. Makanya apa ya, yang aku belajar dari Kak Tari adalah ya kita harus bersyukur gitu. Setelah kita bersyukur ya kita harus memberikan berkat untuk orang lain gitu. Jadi ketika kita udah bersyukur memberikan berkat sama orang lain, artinya kayak ya udah, your life is enough gitu. Kalian nggak perlu lagi kayak pas showing to the people I'm success gitu. Tapi orang-orang bakal tahu itu dengan sendirinya. Gitu. Thank you so much Kak Tari for Thank you so opportunity much. dan mampir di sini. Thank you, aku yang thank you Bye-bye. loh. Bye, thank you. Makasih Kak.